Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahi alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nassina warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Miftahul Khair yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Apa kabar jamaah semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Umur yang panjang dipenuhi dengan nikmat sehat afiat, dipenuhi dengan keistiqomahan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas, manusia paling buruk, paling jelek, man tala umruhu wa sa'a amaluh, adalah manusia yang Allah panjangkan umurnya tapi buruk amalannya. Ini momentum keberadaan kita di Muharram 1447 Hijriah. Bertambah lagi tahun dalam keislaman kita. Berarti di musim ini Allah pilih kita untuk mendapatkan kembali banyak musim kebaikan. Yang paling dekat kemarin puasa Asyura. Tidak bisa mendapatkan keutamaan tersebut siapa yang sudah meninggal dunia di 1446 kemarin. Orang-orang yang mendahului kita terputus amalannya, kecuali amal-amal jariyah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kita yang diberikan umur kesempatan di 1447 ini, berarti banyak peluang kebaikan di depan kita. Allah panjangkan umur kita, ketemu lagi dengan Ramadan tahun ini insya Allah. Ya. Allah panjangkan usia kita, ketemu lagi dengan bulan haji tahun ini 1447. Berarti masih banyak ya peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk dimaksimalkan. Maka siapa yang dipanjangkan umurnya, alhamdulillah, bertambah lagi kesempatan untuk mengambil bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Inilah yang membuat salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama Al-Hasanul Basri, Al-Imam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, pernah mengatakan, ya bani Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian adalah kumpulan hari.
Kita ini adalah kumpulan hari. Kalau satu hari berlalu, maka berkurang juga sebagian dari diri kita. Berkurang juga sebagian dari diri kita. Akan terbit matahari insya Allah. Lalu dia akan terbenam nanti maghrib. Ketika terbenam, berlalu juga sebagian dari hidup kita, dari diri kita. Jauh sebelumnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likullin banun fakunu min abna'il akhirah fal yawmu 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila 'amal. Dunia ini sudah bergerak, sudah berjalan meninggalkan kita. Jadi kalau posisi kita di sini, dunia itu kata Ali bin Abi Thalib sudah bergerak meninggalkan kita. Kita berpapasan, meninggalkan kita. Dia berada di belakang. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Ya. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Akhirat juga bergerak mendatangi kita. Mendatangi kita. Maka kata para ulama, rugi sekali orang yang mengejar seseorang yang meninggalkan kita. Sementara ada orang yang menunggu kita. Tidak usah dikejar karena dia akan berlalu. Dunia ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena hari ini ya keduanya punya anak, ada anak dunia, ada anak akhirat. Maka beliau berpesan, jadilah anak akhirat. Kenapa? Hari ini amalan tanpa ada hisab, dan besok hisabun bila amal. Di akhirat nanti semuanya dihisab, tidak ada lagi amalan. Ini yang penting untuk kita hadirkan dalam keseharian kita, ikhwani fillah yang mulia. Dan di antara amalan yang paling utama untuk kita hadirkan dalam kehidupan ini adalah mendisiplinkan waktu-waktu salat kita. Yaqulu Rabbuna Jalla wa Ala fi surah An-Nisa, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza atma'nantum fa aqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Berkaitan dengan kaifiyah salat, Allah jelaskan secara detail sampai pada tingkat salatul khauf, ya. Sampai dalam kondisi berperang sekalipun tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Perang, kematian di depan, ya. Tapi salat juga memiliki kaifiyah khusus. Setelah menjelaskan pentingnya salat walau kondisi sangat genting, Allah katakan, fa aqimus salah, dirikanlah salat, tegakkanlah salat, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, karena sesungguhnya salat ini telah diwajibkan atas orang-orang yang beriman ada waktu-waktu tertentu. Maka para ulama fiqh menjelaskan bahwa di antara syarat sahnya salat adalah telah tiba waktunya. Telah tiba waktunya, telah tiba masanya untuk melakukan salat 5 waktu. Alhamdulillah jamaah sekalian, di sini kita akan mempelajari insyaallah taala bab mawaqitus shalah dalam kitab Umdatul Ahkam, suatu kitab yang menarik mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Di
disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, salah seorang ulama hadis dari negeri Baitul Maqdis, dari Palestina. Beliau memiliki dua kitab, Al-Umdatul Kubra wal Umdatus Sughra, tapi yang masyhur adalah Umdatus Sughra atau yang dikenal dengan Umdatul Ahkam. Ya. Hadis ini meskipun kecil secara matan, tapi dia menjadi umdah. Umdah itu di antara maknanya adalah patok atau tiang. Ya. Bayangkan masjid ini Pak tanpa tiang. Bisa berdiri atau tidak? Tidak bisa. Ya. Di tengah ada berapa? 4, 6 sama yang ini ya. Masya Allah. Kalau tidak ada umdahnya, tidak tegak bangunan kan? Rumah, hotel. Beliau mengatakan umdatul ahkam, tiang dari hukum-hukum Islam, dikumpulkan dalam kitab ini. Dipilih juga dari Sahihail Bukhari dan Muslim. Nah, Masya Allah. Tahun lalu kita membahas fiqh taharah, ya, fiqh taharah. Kemudian kami izin digantikan Ustaz Kashful Anwar hafizahullah. Sekarang beliau yang ke Sukabumi. Kita lanjutkan di Kitabus Shalah. Setelah taharah ada pembahasan as-shalah. Pembahasan pertamanya adalah babu al-mawaqit, bab tentang waktu-waktu. Dalam fikih, mawaqit terbagi menjadi dua. Mawaqitu zamaniyah wa mawaqitu makaniyah. Mawaqit yang sifatnya zaman, waktu, ya berkaitan dengan jam-jam tertentu. Seperti waktu-waktu sholat. Nah, kita akan pelajari kapan kita sholat subuh. Nah, jadi patokannya bukan jam 4 atau jam 5. Ya, tapi ada ketetapan yang Nabi SAW tetapkan berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semua berpatokan pada matahari. Ya, berpatokan pada perputaran matahari. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Di antara hikmah dari berputarnya matahari, berputarnya bumi pada rotasinya, berputarnya bulan pada rotasinya, kata Allah Subhanahu wa taala, lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui jumlah bilangan tahun dan kalian mengetahui perhitungan hari, perhitungan waktu salat dan perhitungan yang lainnya. Kita tahu semuanya. Nah, ayat ini dijadikan juga oleh sebagian ulama kita di tanah air untuk menetapkan tahun baru Islam, kalender Hijriyah, ya, karena ada hisab di situ. Nah, itu mawaqit zamaniyah. Mawaqit makaniyah seperti miqat jamaah haji dan umrah. Dikenal juga dengan apa? Miqat, jamaknya mawaqit. Nah, Nabi menetapkan 5 mawaqit. Siapa yang mau berhaji atau berumrah, waktunya dimulai dari tempat tertentu. Masya Allah, sempurna ajaran Islam ini. Baik dari waktu dan tempatnya ditentukan. Nah, kita akan mempelajari mawaqitu as-salah, waktu-waktu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, Kitabus Salati, babul mawaqit. Hadis pertama dalam kitab ini adalah an Abi Amrin Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas qal haddatsani sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qal sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah qal as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qal birrul walidain qultu thumma ay qal al jihadu fi sabilillah qal
haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Dari Abi Amr Asy-Syaibani, nama beliau adalah Sa'ad bin Iyas, salah seorang tabi'i yang Masya Allah mendapati dua momentum dalam hidupnya. Pernah mendapati zaman jahiliyah dan pernah mendapati hidayah Islam. Hanya saja dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak tergolong dalam kategori sahabat. Dia tabi'i, tapi beliau inilah Sa'ad bin Iyas, salah seorang guru ya dari imam qiraah. Bacaan yang kita dengarkan hari ini, dari Quran ya, tilawatul Quran yang sampai ke negeri ini bersumber ya akan bertemu pada Sa'ad bin Iyas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, tabi'i. Nah, Abu Amr Asy-Syaibani al-Imam bertemu dengan mengatakan telah mengabarkan kepadaku, berbicara kepadaku sahibu hadhihi dar. Beliau menunjuk sebuah rumah. Telah berbicara pemilik rumah ini kepadaku. Lalu dalam hadis dijelaskan pemilik rumah tersebut yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi tabi'i mengabarkan kepada kita pemilik rumah ini ma'ruf, rumah ini milik siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sahabiyun jalil, sahabat yang banyak mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Abdullah bin Mas'ud adalah sadisus sit. Beliau adalah orang keenam yang masuk Islam. Masya Allah. Orang keenam. Luar biasa ya. Orang keenam. Kalau ada lomba lari Pak, maraton misalnya, Masya Allah, ada teman saya ikut lari, kemana-mana Pak lari. Subhanallah. Ke Jogja, ke Jakarta, saya dengar-dengar mau ke Malaysia lagi. Lari, sekedar tanda kutip ya, mendapatkan pengakuan bahwa dia finish di posisi sekian. Ya, dia finish di posisi sekian. Kemarin terakhir di Bontang, posisi ke-6. Masya Allah. Luar biasa. Itu tercatat namanya. Padahal ya tidak juga profesional. Sekedar hobi saja. Bagaimana kalau kita mendengar dalam Islam ini, yang hari ini jumlah umat Islam sudah mencapai angka 3 miliar di dunia, ya 2 miliar lebih, Masya Allah. Orang keenamnya dalam sejarah Islam adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mendapatkan banyak pujian. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tentang Abdullah bin Mas'ud, siapa yang ingin mendengarkan Quran, siapa yang ingin membaca Quran yang segar, yang indah, yang sesuai seperti pertama kali turun dibawa oleh Jibril alaihissalam, maka belajarlah Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Belajarlah Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Ini nasihat untuk adik-adik kita, para penghafal Quran. Nanti kalau sudah sempurna hafalannya, akan meningkat untuk pengambilan sanad. Pastikan sanadnya tersambung ke siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena beliau inilah guru ngajinya para sahabat. Yang Nabi katakan khairul qurun, generasi terbaik. Ngajinya di mana? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai-sampai suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Quran.
Ya, Abdullah bin Mas'ud sempat manusiawi sekali. Beliau katakan, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil ya Rasulullah. Apakah saya pantas membacakan Quran ini untukmu sementara Quran ini turun kepadamu? Kira-kira kita bisa pahami ya bagaimana perasaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diminta untuk membacakan Quran. Yang minta siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau katakan, apakah saya membacakan Quran padahal Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW memuji dengan mengatakan, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka mendengarkan Quran dari selain aku. Ya. Dan diantara orang pilihan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Juga diberi gelar sebagai orang yang paling paham Quran. Masya Allah. Orang yang paling paham Quran. Dari sosok istimewa inilah hadis ini bermula. Dari sosok yang agung inilah hadis ini sampai kepada kita. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apakah yang paling Allah cintai? Maka Nabi SAW mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, as-salatu ala waqtiha. Pada urutan pertama, amalan yang paling Allah suka adalah salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Menjadi nasihat bagi kita untuk serius, Pak. Waktu-waktu salat itu dijaga. Kita alhamdulillah insya Allah ya sudah terbiasa, terdidik dan disiplin. Tapi bagaimana tanggung jawab kita mewariskan nilai ini kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak. Khususnya di zaman yang sekarang banyak sekali fasilitas yang melalaikan dari waktu-waktu sholat itu. Prinsip kita kalau ingin safar, di mana nanti kita sholat zuhur, di mana nanti kita sholat asar. Posisi kita dalam dunia kerja kita jam sekian. Kapan kita harus izin untuk sholat zuhur dan asar? Mau safar di malam hari, bagaimana? Kapan kita sholat maghrib dan isya? Di jamak takhir atau takdim? Maka sejatinya perjalanan hidup seorang muslim adalah perjalanan kedisiplinan menjaga waktu-waktu sholat. Karena inilah amalan yang paling Allah suka. Bayangkan Pak, Allah sangat suka seorang hamba yang menjaga waktu sholatnya. Sampai ada ungkapan, azan itu diadakan untuk mengingatkan orang yang lalai. Orang yang lalai, oh dia teringat dengan waktu azan. Alhamdulillah, sudah tiba waktu sholat. Tapi orang yang disiplin dengan waktu sholat adalah dia telah bersiap sebelum azan dikumandangkan. Dia tahu sebentar lagi ini azan. Ya, maka siapa yang membiasakan pola hidup seperti ini, dia telah menjalankan amalan yang paling Allah cintai. Masya Allah. Alhamdulillah, berbahagialah kita yang ahlus sholat. Kita ingat orang-orang tua kita dulu, kalau pulang, di mana tadi sholat zuhur? Pertanyaan pertamanya itu. Ya. Ini juga yang kita wariskan kepada generasi. Nah, di mana tadi sholat zuhur? Pulang sekolah. Di mana tadi sholat asar? Ya. Ini sudah mau maghrib, cepat-cepat bersiap. Jangan tidur dulu belum sholat isya. Kalau sudah kita jalankan, maka alhamdulillah kita telah melakukan amalan pertama yang paling Allah cintai. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita lebih mengutamakan gamenya, lebih mengutamakan permainannya. Sudah azan masih asyik, belum selesai Pak, belum selesai Bu. Apanya belum selesai? Ya, lagi main bareng dengan temannya, game online. Na'udzubillah. Lebih mencintai gamenya daripada
amalan yang lebih Allah cintai, yaitu as-salatu ala waqtiha. Gelisah ibu-ibu kalau sudah azan tapi masih di dapur. Jangan mengatakan kita kan tidak ke masjid. Nabi tidak mengatakan salatnya di masjid untuk ibu-ibu, ya. Dan memang tempat yang paling pas untuk mereka salat adalah fi buyutihin, kata Nabi, di rumah-rumahnya. Tapi Nabi tidak melarang kalau mau ikut salat di masjid. Nah, tapi jangan sampai karena salatnya di rumah waktunya terlambat. Nanti salat maghrib sudah mau azan isya, ya. Nanti salat isya nanti sudah mau subuh, ya. Nauzubillah. Nanti salat subuh kalau anak-anak sudah pergi sekolah. Tidak. As-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay. Lalu apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Ini amalan yang kedua yang paling Allah cintai adalah berbuat baik kepada orang tua. Maka berkumpullah dua kebaikan. Kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga waktu-waktu salat, dan kebaikan kepada manusia ditempatkan pertama kepada birrul walidain. Maka nasihat kepada kita yang masih memiliki orang tua, siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun status sosial kita, berapapun tingginya akademik kita, kita adalah berstatus anak dari orang-orang tua kita. Maka kebaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terletak pada birrul walidain. Birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Pada urutan ketiga setelah menjaga salat, birrul walidain, barulah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qal haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Nabi yang langsung mengabarkan 3 amalan yang paling Allah cintai ini, dan saya cukupkan dengan 3 amalan utama. Sekiranya aku minta lagi, thumma ay, pasti Nabi kabarkan apa setelahnya. Tapi di antara hikmah yang Abdullah bin Mas'ud sampaikan kepada kita adalah beliau cukupkan di 3 perkara ini. Hadis berikutnya, jamaah yang mulia, an Aisyah radhiyallahu anha, ibunda tercinta Ummul Mukminin, berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra fayashhaduhu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'at bimurutihin thumma yarji'na ila buyutihin ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Al-murud aksiyatun mu'allamah takunu min khaz wa takunu min suf. Mutalaffi'at ay multahifat, wal ghalas ikhtilatu dhiya'is subhi bi dhulmatil laili. Dari ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat subuh. Nah, ini berkaitan dengan waktu salat subuh. Dan sahabiyat dari mukminat, ya, sahabiyat mukminat turut menghadiri salat subuh berjamaah bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi, ya, sebagaimana ibu-ibu kita hari ini juga hadir bersama kita, dan mereka berbalut kain selendang. Nah, jadi ibu-ibu sahabiat memakai selendang yang menutup auratnya. Tidak dikenali wajah-wajahnya. Tidak dikenali wajah-wajah mereka karena gelapnya waktu fajar. Gelapnya waktu fajar. Hadis ini menjelaskan, ya, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan proses waktu salat subuh dihadiri oleh mukminat muslimat, tidak dikenali wajahnya. Kenapa? Al-ghalas. Jadi waktu subuh itu pada al-ghalas. Kata para ulama, al-ghalas bermakna ikhtilatu dhiya'is subhi bi dhulmatil lail. Bercampurnya, bertemunya antara terangnya waktu subuh dengan gelapnya malam. Jadi masih bergabung, bertemu antara
terangnya fajar dengan gelapnya malam. Nah, dulu tidak dikenal mungkin angka-angka dalam jam, tapi waktunya dijelaskan seperti ini. Tidak dikenali wajahnya. Kenapa? Masih gelap, masih ghalas. Nah, ini waktu subuh. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hikmah yang kita dapatkan juga bahwa sahabiyah radhiyallahu anhunna memiliki semangat untuk bangun sholat subuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang. Ya, Nabi juga pernah menjelaskan jangan melarang mukminat untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, mendapatkan izin dari mahramnya atau dari suaminya, dari pasangannya. Kalau sudah ada izin, bismillah, boleh. Yang kedua, tempat yang akan dia datangi itu tidak ada fitnahnya. Tidak ada fitnahnya, terbebas. Kalau sudah demikian, maka bolehlah dia melakukan salat berjamaah di masjid. Sebagaimana dulu para sahabiat menghadirinya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis berikutnya, jamaah sekalian, an Jabir bin Abdullah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wal 'asra wasyamsu naqiyah wal maghriba idza wajabat wal 'isya'a ahyanan wa ahyana wa idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar was subhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, sahabiyun jalil radhiyallahu an, berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat zuhur bil hajirah. Hajirah ini adalah terik-teriknya matahari setelah zawal, disebut dengan hajirah. Zawal itu ketika matahari sudah berada di tengah dan condong ke barat. Sudah condong ke barat. Tidak boleh ketika pas di tengah, ketika benda tidak ada bayangannya. Ketika benda tidak ada bayangannya. Jadi kapan Nabi salat zuhur? Bil hajirah, ketika terik matahari lalu dia sudah zawal, sudah condong ke barat. Artinya bayangan benda itu sudah ada di timur. Ya, sudah bergeser dari zatnya. Nah, kalau sudah ada bayangannya, berarti sudah turun. Ini dalam posisi normal, Tapi di musim panas, Nabi SAW berpesan agar sholat zuhur diakhirkan sedikit. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena panasnya matahari, khususnya di musim panas itu, min faihi jahannam. Itu bagian dari hawa-hawanya jahannam. Hawa-hawanya jahannam. Maka atau anginnya jahannam. Maka jangan sampai kita sholat di waktu itu, beliau mengakhirkan waktu zuhurnya. Nah, ya karena masjid Nabi dulu tidak ada atapnya, Pak ya. Tidak seperti masjid kita. Bukan atap lagi, ada AC-nya. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi masjid ini. Ya, Allah berkahi masjid ini. Nah, lalu wal asra wasyamsu naqiyah. Beliau salat asar ketika matahari itu jernih. Matahari itu jernih. Kadang kita lihat waktu asar, Pak ya, matahari itu jernih. Nah, kalau di negeri kita mungkin agak sulit lihat matahari karena banyak pohonnya. Ya, di Madinah juga banyak pohon kurma, tapi kelihatan matahari itu jernih. Nah, itulah waktu salat asar. Kemudian wal maghriba idza wajabat ay idza gharabat. Beliau salat maghrib kalau matahari yang jernih tadi
sudah terbenam. Sudah terbenam. Wajabat ay gharabat. Kalau mataharinya sudah terbenam, sudah tidak kelihatan, barulah beliau salat maghrib. Wal isya'a ahyanan wa ahyana. Naam. Beliau kadang-kadang mendahulukan atau salat tepat waktunya dan kadang-kadang juga mengakhirkannya. Apa standar salat isya beliau? Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat telah berkumpul di Masjid Nabawi, maka beliau segera salat isya. Tapi kalau melihat sahabat masih lambat, ya, belum berkumpul, beliau akhirkan salat isya-nya. Nah, beliau akhirkan salat isya-nya. Para ulama, wassubuhu dan salat subuh, beliau sallallahu melaksanakannya bi ghalas, sama seperti keterangan dari hadis Aisyah radhiallahu anha tadi, ketika masih gelap tapi sudah ada cahaya subuh. Nah, al-fajrus shadiq. Jamaah sekalian, di antara penjelasan para ulama dari faedah hadis ini adalah disiplinnya Nabi SAW menjaga waktu sholat. Beliau melihat matahari sudah terik, sudah zawal, ini waktu zuhur, dan beliau langsung melaksanakannya. Salat asar ketika matahari naqiyah, jernih, ya. Kemudian salat maghrib ketika terbenam langsung salat. Tapi isya, ini faedahnya. Boleh kita akhirkan sedikit waktu salat demi mementingkan salat jamaah, hadirnya jamaah. Para ulama memberikan poin dari hadis ini bahwa salat berjamaah lebih diutamakan daripada salat tepat pada waktunya. Daripada salat tepat pada waktunya. Afdaliyahnya memang salat isya pada waktunya. Tapi karena sahabat belum berkumpul, dan itu hirs, terlihat betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan sahabatnya untuk salat berjamaah. Sampai-sampai ada hadis sampai kepada kita terkait pentingnya salat berjamaah ini. Nabi katakan, sekiranya ada orang yang mampu menggantikan saya imam di sini, sekiranya ada orang yang bisa menggantikan saya salat di sini menjadi imam, saya akan pergi cari sahabat di rumah-rumahnya itu yang tidak salat jamaah. Dan kalau saya dapati dia tidak jamaah dan tidak ada udzur syar'inya, mau saya bakar rumahnya. Saya bakar rumahnya. Itu kan ungkapan, ya. Bukan maksudnya Nabi anarkis mau bakar rumahnya orang. Tidak. Karena Nabi tidak membakarnya. Jadi jangan sampai ada orang yang bakar rumah karena tidak sholat jamaah. Ya. Kita bakar aja rumahnya karena tidak sholat jamaah. Contohnya siapa itu? Tidak ada. Tapi Nabi ungkapkan sebagai pelajaran besar bahwa hadir ke sholat jamaah karena ini penting. Ya. Kalau Allah katakan dalam Quran, warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Apa maksudnya itu? Salat jamaah. Jangan ruku' sama tembok rumah. Ya, karena tembok dinding tidak ruku'. Ruku'lah dengan orang-orang yang salat berjamaah. Masya Allah. Sampai beliau akhirkan waktu isya, menunggu beberapa sahabat lain yang belum datang ke Masjid Nabawi. Masya Allah. Beliau juga pernah mengakhirkan waktu sholat di masa-masa akhir kehidupan beliau ketika sudah sakit. Kadang lambat datang ke masjid. Ya, waktunya sudah tiba tapi belum sholat. Kenapa? Ya, belum keluar rumah. Jadi sahabat menunggu lagi. Ya, menunggu imamnya. Maka yang berhak, ini kaidah juga dalam fikih, yang berhak untuk mengumandangkan waktu sholat adalah muadzin. Muadzin, satu-satunya orang yang berhak menetapkan waktu sholat sudah tiba atau belum. Muadzin. Kalau muadzinnya belum azan, maka belum tiba waktu sholat. Meskipun ada orang mengatakan sudah zuhur ini, tapi muadzinnya belum azankan, berarti belum tiba. Tapi orang yang paling berhak menegakkan sholat setelah azan, setelah tiba waktunya adalah al-imam, bukan muadzin. Jadi muadzin
tidak boleh semena-mena qomat, menegakkan waktu sholat ya sebelum ada imam. Sebelum ada imam. Jadi imamlah yang berhak mengatakan aqimis shalah. Dirikan salat sekarang. Barulah muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Iqamat. Kalau imamnya belum instruksikan, tidak boleh. Biar jamnya sudah berkedap-kedip. Tit, tit, tit. Di zaman modern ini. Ya. Bunyi sudah. Nah, dulu ada masjid pengumumannya qomat setelah bunyi. Itu aja pengumumannya. Qomat setelah bunyi. Maksudnya bunyi jamnya. Biar jamnya sudah bunyi, kalau imamnya belum keluar, belum mengatakan aqimis shalah atau qomat, belum boleh. Belum boleh. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ya hadis tentang mawaqitus shalah, yang mana hadis-hadis inilah yang menjadikan para sahabat dan generasi setelahnya membangun waktu-waktu sholat sampai di zaman modern hari ini, walillahilhamd. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz, dari mana itu jam pintar ini? Tahu dia sudah tiba subuh, ya. Dan berbeda di musim panas, di musim dingin berbeda kan waktu-waktu sholat. Dulu ada waktu sholat sepanjang masa. Bayangkan Pak, sepanjang masa. Dan sesuai dengan keilmuan hari ini, Masya Allah. Sumbernya dari mana? Karena mereka mempelajari matahari di bulan 1 seperti ini posisinya. Matahari di bulan 4, di bulan 6 seperti ini. Matahari di bulan 12 posisinya seperti ini. Maka waktu-waktu sholat ditentukan menit-menitnya. Alhamdulillah, kemudahan kepada kita. Dulu Pak, orang untuk mendapatkan keutamaan waktu sholat harus memperhatikan matahari. Sekarang alhamdulillah sudah semakin mudah. Artinya apa? Semakin mudah kita menjadi orang yang mengamalkan amalan yang paling Allah cintai, yaitu as-salatu ala waqtiha. Mudah-mudahan kajian sederhana ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang bermanfaat, dengannya kita membangun amal-amal soleh yang diterima oleh Rabbul Alamin. Setelah ini kita akan membahas beberapa hadis lanjutan tentang waktu, lalu masuk ke kaifiyah salat. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita tidak hidup sama Nabi, tapi Nabi perintahkan kita salat seperti beliau salat. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Di antaranya, wallahu ta'ala alam, kita akan pelajari hadis ini. Kita lihat bagaimana Nabi bertakbir, bagaimana Nabi bersedekap, bagaimana Nabi ruku, sujud, bangkit dari sujud, bangkit dari ruku, bagaimana tasyahud beliau, dan bacaan-bacaan apa saja yang ada dalam salat-salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Kita cukupkan majelis yang mulia ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.